Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, terdengar suaranya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita menaikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan. Seberapa kita yang saat ini hadir, Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu untuk memakai kita semua menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat bagi setiap orang. Dan nama Tuhan ditinggikan. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Di dalam namanya ada kemenangan. Di dalam namanya ada kesembuhan. Di dalam namanya ada kemenangan. Dan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh bersyukur, menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Syukur. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari nyatakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, Raja di atas segala raja. Namamu besar termulia. Oh, namamu mulia. Amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Kami katakan Hosana. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, Namamu besar dan mulia. Layak dipuji dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, Haleluya. Namamu besar dan mulia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, persiapkan hatimu untuk kita boleh menyembah Dia Raja di atas segala raja. Sebab setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dia berkuasa. Segala kunci kuasa diberikan bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya.
ada kemenangan Tuhan. Di dalam namamu Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus segala perkara kami cakap menanggungnya Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam namamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang ada di rumah, kalau saat ini engkau sedang butuhkan Tuhan, Yesus ada bersamamu saat ini. Minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan dengar dan menjawabnya. Shikarararamayasi, shikarararamayasi, shikarararamayasi. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab nama Yesus yang menjamin kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Sebab hanya nama Yesus yang menjamin kami cakap untuk melakukan segala perkara-perkara yang bagi kami itu sulit Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil Tuhan ketika kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan. Untuk kami boleh menaikkan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengundang Engkau beracara di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berkenan atas ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hamba-Mu, setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat berkat yang Tuhan sediakan saat ini untuk kami boleh nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang percaya menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu rindu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Tembok Yeriko runtuh karena sorak-sorai dari bangsa Israel. Saat ini apapun tembok Yeriko yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau engkau serukan nama Yesus, ada kuasa di atas pujian. Dan itu boleh diruntuhkan karena kuasa Tuhan, karena kuasa pujian. Amin. Sekali lagi aplaus yang paling meriah buat Tuhan. Yes.
Engkau juru selamat dunia. Engkau beri yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Aku kan perkasa. Aku kan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, amin. tempat perlindungan, kubu pertahanan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mungkin sering dengar Immanuel itu artinya Allah menyertaiku. Tapi kadang kita merasa bahwa Allah tidak menyertai kita. Bukan Allah yang tidak menyertai kita, tetapi karena kita kadang merasa bimbang, kita ragu dengan kehadiran Tuhan. Tapi siang hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun yang engkau alami, Tuhan Yesus tetap Allah Immanuel yang selalu ada beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Bapakku datang dan
Engkau adalah Allah Immanuel, yaitu Engkau bersama dengan kami, beserta dengan kami. Sebab Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat siang hari ini kembali kami ingin menikmati sajian firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berikan pewahyuan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, pada saat siang hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Baik saudara, firman Tuhan saya beri judul jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yudas Iskariot. Ya, nah, Yudas Iskariot ini bukan Yudas yang menulis satu buku di dalam Alkitab kita, itu ada kitab Yudas ya saudara ya. Bukan ya. Yudas Iskariot ini adalah Yudas, salah satu murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tanya saudara, kalau saudara mendengar kata Yudas Iskariot, yang ada dalam pikiran saudara itu apa? Orang macam apa Yudas ini? Kalau saudara ketemu sama dia, mau saudara apain ini orang? Dia apa bu? Jadi saudara, apa pandangan saudara terhadap Yudas Iskariot? Orang yang jahat, pengkhianat, betul ya? Jadi kalau saudara ketemu sama dia, mau saudara apain ini orang? Oh, mau tak tempeleng katanya mungkin ya saudara ya, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi pertanyaannya, loh kalau nggak ada Yudas Iskariot, Yesus nggak diserahkan ya, nggak ada yang mengkhianati, Yesus nggak diserahkan kepada tentara Romawi dan akhirnya nggak disalib ya. Berarti justru Yudas Iskariot berjasa ya saudara. Bagaimana saudara? Yudas Iskariot berjasa malahan. Malah harus kita terima kasih sama Yudas ya saudara. Atau dia jadi tumbal saudara. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini memang harus kita jawab ya saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi pertanyaan yang harus kita jawab saudara. Apakah Allah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus? Apakah Allah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus? Tahu ya? Ya itu kita enggak usah perdebatkan karena Allah itu maha tahu, ya kan saudara ya. Nah selanjutnya saudara, pertanyaannya, kalau Allah itu tahu, kenapa Yudas dipilih menjadi salah satu rasul? Kan rasul ada berapa? 12 ya saudara. Murid Yesus ada 12 menjadi rasul saudara. Kenapa Yudas dipilih menjadi salah satu dari rasul saudara? Kenapa? Pertanyaannya, mengapa? Kalau sudah tahu bahwa Yudas itu bakalan mengkhianati, kenapa tetap dipilih jadi rasul saudara? Nah ini pertanyaannya membingungkan ya saudara ya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat sedikit keadaan Yudas Iskariot, latar belakangnya, apa yang informasi-informasi apa yang ada dalam Alkitab tentang Yudas Iskariot, saudara ya, supaya kita memahami sejarah kehidupan Yudas. Kita akan ngelihat saudara ya. Saya buat 1, 2, 3 gitu supaya kita mudah mengingatnya saja ya. Sebenarnya biasanya kalau sejarah itu kan terus saja bablas terus ya tulisannya ya. Tapi supaya gampang dikasih poin-poin. Nah yang pertama saudara, Yudas itu meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Ya, jadi sama seperti murid-murid lainnya saudara,
dipanggil oleh Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, mereka meninggalkan segalanya, pekerjaannya, seperti Matius pemungut cukai, ditinggalkan pekerjaannya, mengikut Yesus. Pokoknya mereka tinggalkan segala sesuatu, kemudian mengikut Yesus. Demikian juga Yudas, karena memang ini semua syaratnya. Kalau mengikut Yesus, mereka harus meninggalkan segala sesuatunya. Nah, bagian pertama ini saudaraku, kita mau membuktikan bahwa awal panggilan Tuhan terhadap Yudas, Yudas itu meninggalkan segala sesuatu. Kenapa dia meninggalkan sesuatu? Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Pertama, dia meninggalkan segala sesuatu, dia punya iman, dia rela meninggalkan segala sesuatu, dan dia mengikut Yesus. Dia nggak punya pikiran duit loh saudara, ya, nggak. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi enggak, jadi dia benar-benar murni imannya, mau mengikut Yesus. Ini yang pertama. Jadi saudara lihat, ketika Yudas dipanggil menjadi murid, imannya murni saudara. Dia benar-benar mau mengikut Yesus. Hal yang kedua, Yudas dipilih langsung oleh Yesus. Saudara dan saya, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih menjadi anaknya. Amin saudara. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan istimewanya saudara, 12 murid itu yang memilih Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus langsung memanggil mereka. Petrus dipanggil. Sekarang kau tidak menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Dipanggil, Andreas dipanggil semua. Yesus sendiri yang memanggil sendiri saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka itu mendapat panggilan khusus. Ya, bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid. Lebih dari itu menjadi rasul, saudara. Luar biasa ya saudara. Dan di dalamnya ada yang namanya Yudas. Ya, jadi Yudas itu menjadi rasul di sana, saudara. Hal yang ketiga, Yudas itu adalah saksi mata bagi pekerjaan Kristus. Karena Yudas dan murid-murid yang lain ada 12 itu ikut kemana saja Yesus pergi, saudara. Yesus kan melakukan banyak mujizat, ya saudara. Pengajarannya luar biasa. Menyejukkan hati gitu ya saudara. Pengajarannya dahsyat sampai ahli-ahli Taurat semua tercengang ya saudara. Saudara, pengajarannya luar biasa. Kemudian Yesus melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Yudas lihat gak saudara? Lihat Yudas saudara. Orang mati bangkit. Yudas lihat gak? Lihat saudara ya. Jadi Yudas itu saksi mata pekerjaan Kristus saudara. Ya, dia melihat betapa dahsyatnya, ajaibnya orang yang dia ikuti ini. Ya, Tuhan Yesus, gurunya ini, saudara. Tuhan dan gurunya ini luar biasa dia ikuti. Itu membuat iman dia mantap, saudara. Ya, Yudas ini mantap dan 12 murid itu juga ikut Yesus, selalu ikut Yesus. Tapi kita tahu akhir kesudahannya ya, saudara. Yudas mengkhianati Yesus dan matinya bagaimana Yudas? Bunuh diri. Yudas itu akhirnya menyesal, matinya bunuh diri, saudara. Ya, akhirnya sangat tragis sekali, saudara, Yudas itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Yudas melihat perbuatan Tuhan yang besar, mujizat yang besar. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, sakit kusta, tahir, orang mati bahkan bangkit, saudara. Yudas melihat semuanya. Tetapi toh perjalanan hidupnya berakhir tragis. Ya, itu sebabnya kita orang yang percaya kepada Tuhan sekarang, sekalipun kita melihat perbuatan Allah yang besar, oh luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat dan sebagainya, kita melihat perbuatannya yang ajaib dan sebagainya, nggak jaminan loh saudara, kalau kita tidak takut dan gentar akan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita, saudara, enggak jaminan kita terus akan ikut Tuhan. Contohnya siapa? Yudas contohnya. Benar enggak saudara?
Itu sebabnya saudara harus terus mengerjakan keselamatan kita dalam takut dan gentar. Yudas dipilih gak saudara? Dipanggil gak? Dipanggil, dipilih. Tetapi akhir hidupnya tetap saja saudara tragis. Kenapa? Tidak takut dan gentar. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita mengalami peristiwa yang dahsyat, yang hebat saudara, tetap kita harus takut dan gentar akan Allah. Amin saudara. Kerjakan keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Artinya langkah kita perhatikan hari demi hari. Perhatikan hidup kita saudara, sampai Tuhan datang atau sampai akhir hidup kita ya. Yang keempat saudara, Yudas memulai pelayanan dengan baik. Yudas itu memulai pelayanannya dengan baik. Kenapa dikatakan dengan baik? Saudara tahu posisi Yudas itu apa di antara murid-murid? Bendahara. Benar gak saudara? Dia megang duit loh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di kumpulan PKK, ya, Komsel, atau kumpulan apa aja lah saudara ya, biasanya nunjuk bendaharanya siapa, benar gak saudara? Nah saudara kalau milih bendahara, orang yang bisa dipercaya atau yang suka ngutang? Ya, kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, kita itu milih bendahara itu orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan khususnya, ya enggak? Benar enggak saudara? Yang kelihatan baik, kerohaniannya baik, ya enggak saudara? Kita enggak akan sembarangan milih bendahara. Kalau kita sembarangan milih bendahara, jangan-jangan nanti duitku bablas, ya toh enggak ada wujudnya. Benar apa enggak saudara? Nah, pada waktu itu 11 murid dan Yesus sepakat memilih Yudas. Berarti Yudas mengawali pelayanannya dengan baik. Coba saudara lihat. Jadi jangan pikir Yudas itu jahat dari awal saudara. Ya, Yudas itu dari awal baik. Dia dipanggil oleh Allah, dia ikut Tuhan. Ya saudara, dia melihat perbuatan Allah yang besar saudara. Dia mempunyai pelayanan yang baik sebagai bendahara saudara. Ya. Jadi saudaraku, langkah awalnya itu luar biasa saudara. Jadi pertama kali Tuhan memilih Yudas, dia mengawali segala sesuatunya dengan baik. Hanya pada akhir hidupnya diakhiri dengan tragis atau buruk sekali saudaraku. Ya ini dia. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita saudara. Ya. Orang Kristen semangat melayani Tuhan, luar biasa, motivasi murni, ya toh saudara. Tetapi setelah itu mengalami penurunan seperti Yudas dan berakhir dengan buruk, ya. Kita nggak mau seperti itu. Tapi Tuhan sudah pernah ngomong, saudara. Yang awal akan yang menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang awal. Jangan sampai kita menjadi yang terakhir, saudara. Amin, saudara. Ya, itu yang keempat. Kita akan lihat titik balik dalam kehidupan Yudas. Yang kelima. Nah, kalau kita tadi melihat pelayanan Yudas dari dia dipanggil, ya, itu imannya murni, kemudian mengikut Yesus, pelayanannya baik, dipercaya jadi bendahara, berarti baik, saudara. Berarti kehidupan rohaninya itu kalau saya bilang lagi nanjak nih, ya. Kapan terjadi titik balik dia stagnasi dan akhirnya turun dan terjun bebas? Ya. Kapan itu terjadi, saudara? Terjadinya adalah ketika peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kok bisa? Ya, jadi begini, saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, saudara. Belum perempuan dan anak-anak. Jadi mungkin ya di atas 10.000 orang pada waktu itu. Dan mereka mengikut Tuhan dalam keadaan lapar. Dan Tuhan bilang kamu harus memberi makan mereka. Terus murid-murid bilang, loh kalau kami mau cari makan kemana untuk orang sekian ribu ini? Ya, mereka udah gak nyanda nih pikirannya, udah gak sampai, saudara. Akhirnya kita tahu, singkat cerita, ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Tuhan membuat mujizat, semua makan kenyang, sisa berapa? 12 keranjang atau 12 bakul, ya. Dan mereka melihat semuanya itu, kalau saudara orangnya di sana,
Dan saudara melihat gitu, saudara akan gitu ya, melongo kita ya saudara. Hebat banget gitu. Ini mujizat luar biasa. Iya gak saudara? Kita bisa melongo melihatnya. Masa Tuhan memberi makan lebih dari 10.000 orang ini, karena yang dihitung 5.000 orang laki-laki saja. 5 roti 2 ikan, makan kenyang, masih sisa. Wow, hebat gitu ya, mujizat luar biasa. Nah, akibat kejadian itu saudara, orang banyak itu pengen menjadikan Yesus sebagai raja, saudara. Dan murid-murid juga setuju, mereka senang. Karena mereka orang dekatnya Tuhan Yesus ya saudara. Mereka sudah membayangkan ini dan itu saudara ya. Di dalam Alkitab ada beberapa bukti bahwa mereka memang menginginkan Yesus menjadi raja saudara ya. Dan mereka sudah mulai bertanya seperti Yohanes, Yakobus, siapa yang akan duduk di sebelah kanan, di sebelah kirinya nanti, siapa yang jadi perdana menterinya gitu ya, siapa jadi menteri pertanian mungkin gitu. Pasti kita nih orang-orang dekat nih. Yang 12 murid, mereka berpikir demikian saudara ya. Nah orang banyak pada waktu itu mau menjadikan Yesus sebagai raja. Saudara perlu ketahui bahwa keadaan pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Roma. Nah mereka pikir begini, Yesus ini kalau jadi raja katanya, bukan saja bisa memberi makanan rohani, tapi bisa sejahtera kita. Coba bayangkan, 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan segini banyak. Wah, apalagi pasti seluruh bangsa Israel ini sejahtera, adil dan makmur. Tiap hari dikasih makan Tuhan Yesus, rasa kerja, kenyang setiap hari. Ya tahu saudara? Jadi mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Karena kalau Tuhan Yesus jadi raja, maka sejahtera. Tapi saudara, Tuhan Yesus kan menolak. Tuhan Yesus tidak mau. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus itu bukan sebagai raja dunia, tetapi sebagai apa saudara? Tapi untuk disalibkan, untuk menuntaskan masalah dosa. Itu tujuan Yesus. Walaupun satu saat nanti dia akan datang sebagai raja. Karena dia akan datang sebagai raja. Amin saudara. Ya, dia raja mulia. Tapi pada waktu itu saudara, tujuan Yesus pergi ke Yerusalem, karena mereka perjalanannya sedang menuju Yerusalem, bukan mau ambil kekuasaan saudara, terus Yesus mau kudeta jadi raja di sana. Enggak saudara, supaya dia mati di atas kayu salib dan menyelesaikan masalah dosa. Itu sebabnya berkali-kali saudara, Tuhan Yesus bicara tentang penyalibannya, paling tidak Alkitab menyebutkan 3 kali. Tuhan Yesus dengan jelas menyebutkan kematiannya dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Murid-muridnya gak ngerti murid-muridnya. Petrus itu malah bilang saudara bahwa kalau siapa aja yang mau menganiaya Tuhan, aku nih katanya, gitu gampangnya begitu loh saudara ya. Aku nih ya, berhadapan dengan aku, nyawa aku akan aku serahkan. Itu seperti Petrus. Makanya Tuhan bilang, enyahlah iblis. Betul gak saudara? Pernah gak Tuhan ngomong gitu sama Petrus? Pernah, enyahlah iblis katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Petrus juga berpikiran sama, Tuhannya harus jadi raja, bukan disalibkan gitu ya. Yakobus, Yohanes juga berpikiran sama seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, titik di mana Tuhan Yesus tidak mau dijadikan raja di dunia ini, itu adalah titik di mana murid-murid dan orang banyak menjadi kecewa. Mereka kecewa karena Tuhan tidak mau jadikan raja, saudara ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat di Yohanes, kalau nggak salah si Yohanes pasal 6 ya. Itu banyak para murid, bukan murid yang 12 saudara ya. Pengikut-pengikutnya Yesus itu pergi meninggalkan Yesus. Kenapa mereka pergi meninggalkan Yesus? Kecewa. Karena Yesus nggak mau dijadikan raja. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan murid-murid mulai kecewa semuanya, tetapi mereka tetap ikut Yesus saudara. Sekarang kita akan lihat Yohanes 6
ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, sampai satu titik sekarang Tuhan bilang, ada salah satu di antara kalian yang adalah iblis. Artinya dia dikuasai, dijerat oleh tipu daya iblis untuk menyerahkan anak manusia. Tapi sebelum perkataan ini, saudara, pelayanan Yudas Iskariot itu murni. Dia dipanggil, dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, saudaraku, yang seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Dia diangkat jadi bendahara, semua bagus. Tapi setelah dia mengalami satu kekecewaan, saudara, itu adalah satu titik di mana dia mulai mengalami penurunan dalam hal kerohaniannya. Kecewa dia sama Tuhan, saudara. Tapi dia tetap ikut sama Tuhan. Tapi hatinya mulai berpaling dari Tuhan, saudara. Nah ini, makanya Tuhan katakan iblis. Karena ada roh jahat yang mengganggu dia, saudara. Membisikkan dia, menjerat dia. Ini titik baliknya. Tetapi dia masih ikut Tuhan, saudara. Ya. Sekarang kita lihat yang ke-6. Kita lihat perubahan hati Yudas, ya. Jadi saudara, selama 2 tahun lebih mungkin, saudara, ya, Yudas menjalani pelayanan itu dengan sangat baik. Dia ikut Tuhan dengan baik, saudara. Dia menjadi bendahara dan sebagainya, ya. Dan kalau saudara perhatikan, tadi dikatakan ada iblis, ya saudara, ya. Tapi saudara perhatikan di dalam Alkitab, pernahkan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 2-2? Pernah, ya, saudara ingat? Tuhan Yesus pernah mengutus murid-muridnya untuk menginjil, masuk ke desa-desa, ke kota-kota, ya. Terus kemudian mereka kembali, terus mereka bilang, "Oh Tuhan, luar biasa, setan-setan lari pada waktu kami menggunakan namamu," katanya. Tuhan Yesus bilang, "Jangan kamu sukacitalah kalau setan-setan itu lari daripadamu, tapi berbahagialah, bersukacitalah kalau namamu terdaftar di sorga." Itu yang Tuhan katakan, saudara, ya. Karena kalau iblis lari, jelas iblis lari dalam nama Yesus. Itu bukan hal aneh, itu bagi Tuhan seperti itu, saudara. Nah, Yudas lakukan enggak, saudara? Kalau semua murid-muridnya datang dan mereka bilang setan-setan lari, Yudas enggak ada di situ enggak, saudara? Yudas ngusir setan lari enggak? Lari. Ya, jangan bingung, saudara. Karena peristiwa ini sebelum Yesus ngomong ini, saudara. Jadi ada iblis yang menguasai Yudas. Tapi sebelumnya, saudara, Yudas mengusir iblis, setan lari, saudara. Ya. Tapi setelah itu, saudara, Tuhan bilang ada iblis di sini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan? Waktu Yudas mengusir setan demi nama Yesus dan setan lari, dia belum dikuasai oleh roh jahat. Karena nggak mungkin iblis ngusir iblis. Ya, ngerti ya, saudara, ya? Dia belum dikuasai, pelayanannya masih murni, saudara. Tetapi itu tadi saya katakan, dia mempunyai satu titik balik, yaitu kekecewaan, saudara. Dan sebenarnya yang kecewa bukan hanya Yudas loh, saudara. Orang banyak kecewa. Murid-muridnya Tuhan yang lain juga kecewa, saudara, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas kecewa dan akhirnya agak kebablasan, ya. Apa yang dia lakukan, saudara, setelah itu? Setelah dia mengalami kekecewaan, Alkitab katakan dia mencuri uang kas yang dia pegang. Ini tuh, saudara. Jadi dia mulai melangkah kepada satu hal yang salah, saudara. Begitu dia kecewa, dia bilang, harus tak ambil wae duitnya, Siti, ya mungkin, ya. Tapi Siti diambil terus, saudara. Saudara, dia masukkan ke kantong pribadinya. Ini mulai, saudara, lihat ini hatinya mulai sesat, mencong sudah. Dia mencuri
ya itu di Yohanes 12 ayat 5 dan 6 nanti saudara baca. Dia mencuri uang yang dia pegangnya itu saudara. Dia mementingkan diri sendiri ya. Jadi awalnya dia bagus dalam pelayanan, tapi akibat kekecewaan dan sebagainya terus kemudian dia mencuri uang itu ya. Dia bilang ini semua gara-gara Tuhan ini. Aku udah tinggalkan semuanya. Aku udah tinggalkan. Aku ini tim apa itu namanya saudara, tim suksesnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau jadi raja katanya ya. Nah, jadi dia kecewa saudaraku. Udah tak, sebagai kompensasi tak ambil wae duitnya, uang kas katanya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu pemikiran yang logis kalau kita bisa berpikir seperti itu ya. Nah saudara, pencobaan itu adalah jebakan saudara. Pencobaan itu adalah sebuah jebakan. Ya, jadi iblis itu sedang menjebak siapa? Yudas, saudara. Iblis itu sedang menjebak Yudas oleh dosa-dosa keinginan ini, saudara. Dosa itu terlihat selalu manis, saudara. Benar ya, saudara? 2 hari lalu saya lihat ada tikus di dapur, saudara. Waduh, ada tikus ini, saya bilang. Akhirnya saudara saya tanya istri saya, ada umpan enggak? Ada nih katanya ya. Apa namanya? Tulang ayam ya, tulang ayam. Saya punya kerangkeng itu, kerangkeng tikus itu, jebakan tikus saudara ya. Saya kasih umpan saudara, tengah malam dapat saudara, besar tikusnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa dia masuk ke situ? Karena dia melihat ada sesuatu yang enak di dalam situ ya. Jadi selalu demikian, iblis menjebak kita juga dengan satu dosa yang kelihatannya enak, manis, menyenangkan. Begitu kita masuk dicaplok sama dia. Kena kau katanya. Kan gitu saudara. Sama seperti tikus itu saudara ya. Lezat ini, ada tulang ayam ini katanya ya. Dia masuk, jepret, tertutup, masuk dalam perangkap. Selesai. Ya. Hidupnya selesai kemarin saudara. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis juga modelnya begini saudara. Itu sebabnya hati-hati saudara ya dengan dosa. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara perhatikan di situ, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam apa? Jerat. Bahasa jerat itu kan seperti saya tadi menjerat tikus. Kalau saudara mau menjerat burung di sawah gitu kan, bisa kan saudara ya. Nah ini dia. Iblis modelnya seperti itu saudara, menjerat sehingga nggak bisa keluar lagi, ya. Dan Yudas dijerat oleh iblis saudara, dengan keinginan duniawinya, ya, dengan keinginan duniawinya. Uang sudah menjadi nomor 1 ya di dalam hidupnya Yudas, yang semula tidak, tetapi karena kekecewaan akhirnya mulai hatinya sesat saudara ya, dan iblis masuk di sana dan mulai dia semakin jatuh semakin dalam, semakin jatuh semakin dalam. Saudara lihat prosesnya ya. Anak Tuhan ada yang seperti itu enggak saudara? Mungkin ada. Pertama semangatnya luar biasa melayani Tuhan ya saudara. Luar biasa semangat, tapi satu titik dia merasa kecewa sama gereja, satu titik kecewa sama teman pelayanan, satu titik kecewa dengan pemimpin, satu titik kecewa sama saudara seiman, kemudian mengalami penurunan. Ada enggak saudara? Mungkin ada juga yang seperti itu ya, tapi jangan sampai terjadi kepada kita. Amin saudara. Jangan sampai kekecewaan kita seperti Yudas terus. Karena apa? Iblis itu terus berkeliling. Dia nyari orang kecewa saudara, nyari orang putus asa. Betul apa enggak saudara? Dan akhirnya orang-orang yang seperti inilah yang gampang diterkam oleh si iblis saudara. Kalau melihat ayat ini saudara baca di situ ya, itu umpan
Apa umpannya saudara? Umpannya apa untuk jerat itu? Apa? Umpannya? Ingin kaya ya? Jadi uang, betul gak saudara? Uang umpannya. Kita butuh uang, tapi Alkitab katakan akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, salah. Cinta uang. Uang itu bukan akar dari segala kejahatan, saudara. Kita masih butuh uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, itu loh, saudara. Ya, lebih cinta uang daripada lebih cinta Yesus. Nah, ini permasalahannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Jadi lihat saudaraku, kalau kita mulai cinta uang, kita akan dibawa kepada kebinasaan. Contohnya siapa saudara? Yudas, saudara ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudara. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, perkuat jaga-jaga kita, ya. Berjaga-jaga lewat firman Allah. Jaga-jaga lewat apa? Lewat doa, saudara, ya. Itu sebabnya ini adalah tanggung jawab pribadi, saudara. Ketika Petrus kecewa, saudara, dia juga melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan apa? Dia menyangkal Yesus kan, saudara? Berdosa enggak? Dosa. Orang Yesus itu Tuhan dan gurunya kok ditanya sama anak kecil, kamu muridnya? Dia bilang apa? Bukan. Ya, kalau sekarang saudara bilang, Yesus Tuhanmu ya? Enggak, siapa bilang? Kan kayak gitu saudara. Iya kan? Berarti itu menyangkal, saudara. Tapi Petrus kembali gak sama Tuhan? Saudara mau kembali atau tidak, itu tanggung jawab pribadi. Betul saudara? Alkitab katakan saudara bahwa banyak murid-murid, bukan yang 12 itu ya, itu meninggalkan Yesus. Itu keputusan pribadi apa bukan? Keputusan pribadi, saudara. Meninggalkan Yesus, ya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen dapat gagal seperti Yudas. Bisa enggak? Bisa, saudara dan saya. Kita bisa gagal, saudara, seperti Yudas. Karena kita enggak memegang teguh ajaran Tuhan dan tinggal di dalam Kristus seperti khotbah saya yang kemarin, saudara, ya. Seperti misalnya Yakobus, Yohanes, mereka juga kecewa. Petrus dan murid-murid yang lain yang enggak disebut dalam Alkitab, mereka kecewa dengan Tuhan, ya. Tetapi mereka tetap tinggal beriman, setia kepada Tuhan. Tetapi Yudas tergoda oleh jebakannya iblis, saudara. Sekarang kita lihat Yudas menyesal gak, saudara? Selanjutnya, menyesal gak, saudara? Yudas itu, dia menyesal, saudara. Ya, sebenarnya ide mengkhianati Yesus itu kapan sih sebenarnya? Kalau menurut catatan saudara ya, harusnya tidak direncanakan sejak lama. Enggak. Tidak seperti itu saudara. Alkitab katakan 6 hari sebelum Paskah, ya, berarti enggak sampai seminggu itu penyalipan Yesus itu saudara, ya. Yesus datang ke Betania dan seorang wanita menyekar dengan minyak wangi, saudara ya. Dan Yudas ngomong apa saudara? Yudas ngomong begini, kok itu menghambur-hamburkan katanya, ya kan? Seharusnya kan itu dijual dan dibagikan kepada orang miskin hasilnya. Kira-kira apa yang dia omong sama hatinya sama enggak? Enggak sama saudara. Alkitab mencatat bahwa sebenarnya bukan itu maksudnya Yudas. Maksudnya adalah dijual, masuk kas, bisa dicuri sama dia. Nah itu sebenarnya maksudnya Yudas. Jadi saudara, yang dia omong itu enggak benar. Dia enggak ada hati sama orang miskin, tapi dia cuma mikirin dirinya sendiri. Nah setelah peristiwa itu saudara, mulailah dia berpikir, udah enggak dapat duit lagi nih katanya ya. Makanya dia terus menghubungi para tua-tua dan dia
menjual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Menjual Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dia tidak merencanakan jauh-jauh hari sebenarnya. Paling tidak seminggu itu dia merencanakan untuk menyerahkan Yesus, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sebenarnya Yudas itu mengasihi Yesus apa enggak sih sebenarnya? Menurut saudara mengasihi? Saya pun sependapat dengan saudara. Yudas itu mengasihi Yesus. Tapi masalahnya dia mengasihi uang juga. Ini dia permasalahannya, saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah Yudas itu adalah karena dia itu cinta Yesus, tetapi juga dia cinta dunia, saudara. Dia mendua hati, saudara. Kalau mau dibilang Yudas itu orang jahat, dia ya baik juga sebenarnya. Dia hanya dijebak oleh iblis. Tapi kalau dibilang orang baik, ya dia jahat juga. Dia menyerahkan Yesus. Mungkin dia tidak berniat untuk membunuh Yesus. Dia nggak nyangka kalau Yesus akhirnya akan disalibkan. Dia hanya berpikir diserahkan terus dipenjara gitu mungkin ya, saudara. Tetapi akhirnya Yesus akhirnya disalib. Makanya dia terus menyesal dan akhirnya dia bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas itu menyesal apa yang telah dia perbuat, saudara. Kenapa dia menyesal? Dia cinta Yesus, makanya dia menyesal. Dan dia tidak bisa menikmati uang yang dia miliki itu, 30 keping perak itu, saudara. Harusnya kan dia, udah dapat duit nih, jalan-jalan, beli ini, beli itu. Kan harusnya begitu, saudara. Tapi dia gak bahagia, saudara, dengan uangnya itu. Kenapa, saudara? Orang yang mendua hati itu gak bahagia. Coba ayatnya, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin, saudara. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Yudas cinta Yesus, tapi dia cinta juga uang, saudara. Jadi bagaimana? Dia menyesal sudah menyerahkan Yesus. Dan dia gak bahagia punya uang 30 keping perak itu, saudara. Gak bahagia dia. Akhirnya bingung dia mau ngapain, saudara. Uang itu dilemparnya di bait Allah, terus dia bunuh diri, saudara. Mati, bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir dari hidupnya Yudas itu sangat tragis sekali. Ya. Kenapa, saudara? Jatuh dalam pencobaan. Karena Yudas jatuh dalam pencobaan. Hatinya pertama kecewa, kemudian iblis mulai berbisik, hatinya mulai sesat, saudara. Akhirnya dia mendua hati. Hari ini, saudara jangan mendua hati. Saudara cinta Yesus? Saya enggak ragu saudara cinta Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah saudara juga cinta dunia ini? Kalau saudara cinta Yesus di salah satu sisi dan cinta dunia ini satu sisi, maka hati kita mendua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini keputusan ada di tangan kita. Petrus ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, dia ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Yakobus dan Yohanes sekalipun kecewa, dia tetap tinggal. Dia gak pergi kemana-mana. Itu keputusannya, saudara. Tapi Yudas, saudara, keputusannya salah. Keputusannya dia menyesal dan dia bunuh diri, saudara. Itu keputusan pribadi. Saya tanya saudara, seandainya Yudas menyesal, kemudian dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdosa kepada Engkau. Aku sudah bersalah kepada Engkau. Saya tanya saudara, kira-kira Tuhan Yesus mau mengampuni Yudas gak? Betul ya? Saya sependapat dengan saudara. Pasti Tuhan akan mengampuni Yudas. Tuhan akan bilang, aku mengampuni engkau Yudas. Memang aku harus naik ke atas kayu salib.
untuk menyelesaikan masalah dosa. Tugasmu sudah selesai. Tapi kalau Yudas datang dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku mengampuni engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya Tuhan akan mengampuni Yudas. Tapi Yudas punya pilihan yang salah, saudara. Ya, dia menyesal tapi dia nggak mau kembali kepada Tuhan. Dia menyesal tapi dia terus bunuh diri, saudara. Tragis hidupnya. Itu sebabnya saudara, hari ini tadi awal saya tanya saudara, kalau saudara dengar kata Yudas bagaimana? Ada yang bilang anyel, mau tak kampleng wae katanya. Yang tadi pagi ada yang ngomong gitu saudara ya, kesel. Tapi kalau saudara lihat bagaimana hidupnya Yudas, saya jadi kasihan sama Yudas ini saudara. Hidupnya ya, karena satu pilihan yang salah, keliru. Dia akhirnya mengawali dengan baik, mengakhiri dengan buruk. Ya, saudara, biar kita mengawali dengan baik bersama Tuhan dan mengakhiri hidup kita dengan baik. Amin, saudara. Makanya ada buku-buku yang menulis dikatakan finishing well, ya. Berakhir dengan baik. Ada yang tulis juga finishing strong. Berakhir dengan kuat, katanya, ya. Jadi biarlah saudara, kita akan berakhir dalam pertandingan iman kita dalam dunia ini dengan baik. Amin, saudara. Tidak ada satupun yang keluar dari kasih karunia Allah. Tetap dalam kasih Kristus. Amin. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Telah mati telah mati dan tinggalkan. Amin. cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sepakat sehati saudara, bahwa kita gak mau menduakan Tuhan. Kita mau cinta Yesus lebih daripada apapun dalam dunia ini. Kita mau mendahulukan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hati-hati. Begitu kita mau menduakan hati Tuhan, hati kita mulai sesat saudara. Dan hati-hati, karena ada jebakan-jebakan iblis yang mulai ada di hadapan kita saudara. Dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya biarlah kita mau firman Allah itu tinggal dalam hidup kita. Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa saudara. Maka kita akan menyelesaikan pertandingan iman kita ini sampai akhir dengan baik. Seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Biarkan Tuhan, Roh Kudus mengoreksi hidup kita, menyelidiki hati kita. Kalau ada dosa yang gak berkenan, bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Karena iblis punya jebakan yang banyak. Dia ada satu jebakan, dia punya jebakan yang lain lagi.
Dia nggak akan berhenti sampai saudara hancur. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Engkaulah yang terutama dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti sekali lagi yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini. Tuhan yang memeteraikannya dengan kuasa Roh Kudus. Biar kami dengar, kami renungkan firman Tuhan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya kalau kami lakukan hal itu terus-menerus, iman kami bertumbuh, kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk mengajari kami hari demi hari melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk menasehati kami lewat firman Tuhan agar kami berjaga-jaga dan berdoa dan tidak mendua hati kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Yesus senantiasa nomor 1. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
kasih untuk pelayanan firman Tuhan siang hari ini kepada Bapak Teddy Cipta Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama adalah bahwa ibadah secara offline diselenggarakan sebanyak 3 kali, jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara offline, silakan mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube Gais Gideon Nayu setelah jam 5 sore. Kemudian untuk diperhatikan Bapak Ibu bahwa tanggal 26 Mei hari Kamis kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan sebanyak 3 kali, jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan setiap hari jam 6 sore. Tapi untuk di hari Minggunya akan tetap diadakan sebanyak 3 kali, meskipun itu ada di program atau di acara 10 hari pencurahan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu saja pengumuman dari gereja. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memandu untuk Bapak Ibu boleh meninggalkan tempat ini, tapi kita akan angkat dulu satu pujian.